واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ini si umak si umak gak masuk dah? Soalnya masuk. Kok kamu meresap tadi? Sudah. Sudah bersih. Tadi. Alhamdulillah teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya kita bisa bertemu kembali di majelis yang mulia ini setelah berpisah sekian tahun lamanya. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini masih diberikan keimanan yang paling penting. Kita masih insyaallah berusaha tetap teguh di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Dan kita masih antusias untuk hadir di majelis ilmu. Sampai-sampai ketika kita masih dibatasi oleh peserta, banyak yang mungkin ingin hadir tapi belum bisa. Maka setidaknya ini semoga menjadi permulaan yang baik, yaitu kita tetap senantiasa semangat di dalam bermajelis ilmu. Kalaupun tidak bisa hadir di majelis kita, mungkin bisa hadir di majelis-majelis yang lain. Jangan sampai gara-gara kita tidak bisa hadir di satu majelis ilmu, lalu kita terhalang dari ratusan, atau kalau mungkin ruang lingkupnya Sidoarjo dan Surabaya, puluhan majelis ilmu yang mungkin masih bisa kita datang. Kajian bukan hanya di sini saja, masih banyak rumah-rumah Allah yang dibuka untuk mengadakan majelis ilmu yang juga dibahas di dalamnya tauhid dan sunnah, mengajak umat untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita di sini hadir insyaallah di antara bentuk upaya kita. Semakin banyak majelis ilmu, insyaallah dakwah akan semakin tersebar. Namun sekali lagi, ngaji bukan hanya di sini. Sehingga tidak kita inginkan kalau ada di antara teman-teman sekalian yang tidak bisa ngaji karena mungkin terbatas jumlah pesertanya, lalu tidak hadir di majelis ilmu yang lain. Maka mudah-mudahan kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala kajian kita bisa normal kembali, sehingga tidak ada pembatasan dan tetap dalam keadaan aman, selamat, sehat, sehingga kita dapat akhiratnya dan juga dapat dunianya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Jami'ul Farid lil As'ilati wal Ajwibati ala Kitab Tauhid
yang disusun oleh Syekh Abdullah Ibn Jarullah Al-Jarullah rahimahullahu ta'ala. Terakhir pembahasan kita bab yang ke-40 kalau tidak salah. Nah sekarang berarti kita masuk pada bab yang ke-41. Bab yang ke-41, bab qaulillahi ta'ala, bab firman Allah Ta'ala, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Dalam surat An-Nahl ayat 83, sebagaimana yang menjadi kebiasaan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab Tauhid, beliau banyak memberikan judul bab dengan potongan ayat. Di antaranya ini bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang artinya mereka mengetahui nikmat Allah tetapi mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir. Surat An-Nahl ayat ke-83. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini secara garis besar menjelaskan tentang orang-orang yang kafir, yaitu orang-orang yang mereka mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal mereka tahu nikmat itu datangnya dari Allah. Jelas-jelas mereka mengetahui nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, namun mereka mengingkarinya. Dalam bentuk apa? Maka mari kita baca penjelasan dari Al-Muallif rahimahullahu ta'ala. Soal pertanyaan, Isyrah hadhihi al-ayata wa bayyin munasabataha li kitab tauhid. Jelaskan ayat ini dan terangkan pula keterkaitannya dengan kitab tauhid. Al-jawab, jawabannya, yadhumullahu subhanahu, Allah Subhanahu wa ta'ala mencela man yudhifuni in'amahu ila ghairihi, yaitu orang yang menyandarkan nikmat-nikmat Allah kepada selainnya. Jadi ayat ini bentuk celaan Allah kepada orang-orang yang menyandarkan nikmat Allah kepada selainnya. Allah yang memberi nikmat, tetapi kita katakan nikmat ini datangnya dari pihak lain. Wa yusyriku bihi, dan orang yang juga menyebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya kaqaulir rajuli, seperti seseorang yang mengatakan hadza mali warathtuhu an abai, ini hartaku, aku dapatkan sebagai warisan dari nenek moyangku. Ya. Jadi orang yang mendapatkan nikmat dari Allah berupa harta, tapi dia tidak mengakui nikmat Allah dengan mengucapkan misal alhamdulillah Allah kasih saya nikmat melalui harta warisan misalnya, maka ini tidak ada masalah. Tapi ketika seseorang dia meniadakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala mendapatkan nikmat, ini termasuk di antara mengingkari nikmat Allah. Memang meskipun realitanya dia dapat harta dari warisan orang tua, tapi kalau kita perhatikan harta warisan orang tua itu pun karunia dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadikan orang tuanya kaya raya, ya tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadikan orang tuanya memiliki harta yang diwariskan kepada anak keturunannya, ya tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas mengapa Anda menyebutkan ini harta warisanku dari orang tua? Aku dapat harta ini dengan susah payah. Ya, yaitu apa? Orang tua yang telah memberikannya sebagai harta warisan. Mengapa dia tidak menyebut nama Allah?
Nah ini contoh, ya. Meskipun sekali lagi kalau bentuknya itu bukan bentuk penyebutan semacam nikmat, tapi menyebutkan misalnya harta ini, harta apa misalnya, lalu kita jawab harta warisan, maka nggak ada masalah. Ya, Anda dapat ini dari mana? Beli di mana? Oh nggak beli, saya dapat warisan dari orang tua. Nah, ini tidak ada masalah. Tapi kalau ketika konteksnya adalah karunia yang Allah berikan kepada kita berupa harta warisan, lalu kita meniadakan menyebut nama Allah di sana, maka inilah yang dimaksud di dalam ayat ini. Ya arifuna nikmat Allah, mereka tahu itu nikmat dari Allah. Summa yungkirunaha, tapi mereka mengingkari, mereka malas untuk menyebut nama Allah sebagai rasa syukur. Ya, wa aktsarumul kafirun, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir. Contoh lain, wa kaqaulihim, seperti ucapan sebagian orang, laula fulanun lam yakun kadza. Seandainya bukan karena si fulan, tentu perkaranya tidak seperti ini. Nah, ini yang sering terjadi. Ya. Seandainya bukan karena si fulan, mungkin saya akan datang terlambat. Seandainya bukan karena si fulan, mungkin saya akan celaka. Seandainya bukan si fulan, mungkin saya akan binasa. Menyandarkan nikmat keselamatan kepada selain Allah. Maka ini termasuk di antara bentuk pengingkaran atas nikmat Allah. Ya. Wa qaulihim, demikian pula ucapan mereka, hadza bi syafaati alihatina, ini karena syafaat dari Tuhan-Tuhan kami, maksudnya sesembahan-sembahan kami. Nah, ini jelas kesyirikan ya jemaah sekalian. Ya, menyandarkan suatu nikmat kepada Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya, ini karena syafaat penghuni kubur ini yang saat itu aku meminta kepadanya misalnya. Makanya aku sekarang alhamdulillah bisa sukses. Alhamdulillah saya sembuh karena syafaat dari siapa? Yaitu Tuhan-Tuhan kami selain Allah. Maka ini adalah bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulihim, dan juga seperti ucapan mereka, kanatir rihu thayyibatan wal mallahu hadiqan. Anginnya baik dan nahkodanya itu apa? Mahir, ya, tangkas. Wa nahwi dzalik, dan semisalnya mimma huwa jarin ala alsinati katsirin minan nas, yang ini berjalan pada lisan-lisan kebanyakan manusia. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk poin terakhir di sini disebutkan anginnya baik, nahkodanya tangkas. Ini adalah yaitu kondisi seseorang yang berada di tengah lautan, lalu dia selamat dari terancam tenggelam misalnya, melewati gelombang-gelombang atau yang ada. Nah, kemudian ketika selamat, harusnya orang kalau bertauhid itu apa? Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah telah selamatkan kita. Nah, tapi orang yang kufur terhadap nikmat, ingkar terhadap nikmat Allah, mengatakan, ya ini karena anginnya yang menolong kita. Ya, anginnya itu pas, ditambah lagi nahkodanya tangkas, selamatlah kita. Dan ini sering berada di kalangan manusia. Ya, coba supirnya nggak hebat, mungkin akan kecelakaan. Nah, ini kata-kata yang sering terucap. Nah, seperti jelaskan rahimani wa rahimakumullah, adalah bentuk pengingkaran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini semua hendaknya dijauhi, baik dari segi ucapan, sekedar ucapan tanpa keyakinan, apalagi jika diiringi dengan keyakinan. Nanti akan dibahas insyaallah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, contoh-contoh seperti ini hendaknya kita hindari. Mengucapkan sesuatu yang mengindikasikan kita itu tidak bersyukur atas nikmat Allah.
langsung kita sebutkan sebabnya tanpa menyebutkan kalau nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Memang kita sembuh di antara sebabnya atas izin Allah karena obat. Tapi tetap yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita terhindar dari kecelakaan, di antara sebabnya adalah bisa jadi karena supirnya handal, tangkas. Tapi yang menyelamatkan kita sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sebutkan dulu yang memberi nikmat pertama kali, baru silahkan Anda sebutkan sebabnya. Atas izin Allah, ya, dengan nikmat Allah, kemudian karena ini dan itu, maka kita selamat. Ini tidak apa-apa. Ya, tapi kalau kita sebutkan langsung sebabnya tanpa menyebut siapa yang memberi nikmat secara hakikat, maka inilah yang dilarang. Kemudian wa munasabatul ayati li kitabit tauhid. Keterkaitan ayat ini dengan kitab tauhid, yaitu anna idhafata ni'amillahi ila ghairihi, menyandarkan nikmat Allah kepada selainnya, kepada selain Allah, bil qalbi wal lisan, dengan hati dan lisan, kufrun, adalah kekufuran, yunafi tauhid, yang menafikan tauhid. Nah, ini perhatikan. Kalau orang itu menyandarkan nikmat kepada selain Allah dengan hati dan lisannya, jadi sama sekali di dalam hatinya tidak ada, yaitu pengakuan sama sekali kalau nikmat ini datangnya dari Allah, dan diteruskan dengan lisannya juga demikian. Jadi benar-benar dia merasa yang menyelamatkan kita dari kecelakaan ya supir ini, ya, sama sekali dalam hatinya tidak ada perasaan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi secara hati itu langsung muncul di dalam hatinya, ya, supir inilah yang menyelamatkan kita. Supir inilah yang menjadikan kita selamat, bukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seperti ini kufur. Hatinya mengingkari nikmat Allah, lisannya pun juga ada demikian. Yunafi tauhid, ini bisa menghilangkan tauhid. Wa amma idhafatuha ila ghairillah, adapun menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah bil lisan, dengan lisan saja, ma'tiqadin, bersama dengan keyakinan annaha min indillah, bahwa nikmat itu sebenarnya datang dari Allah, fahuwa yunafi kamalat tauhid, maka ini menghilangkan kesempurnaan tauhid. Jelas ya? Jadi kalau kita mengatakan, ya, misalnya obat ini manjur, sehat saya gara-gara obat ini, tapi kita yakin yang menyembuhkan Allah, cuman lisan kita tidak menyebut Allah yang menyembuhkan, langsung kita nyeletuk, hebat obat ini ya, sembuh saya minum ini, misalnya seperti itu, dengan tetap meyakini yang menyembuhkan siapa? Allah. Maka orang ini tauhidnya tidak sempurna, tapi dia tidak kufur. Kenapa? Karena hatinya masih yakin Allah yang menyembuhkan. Ya, ketika selamat dari kecelakaan, wah hebat, kita selamat gara-gara supirnya handal. Tapi kita yakin nikmat keselamatan dari celaka ini datangnya dari Allah. Cuma lisan kita tidak menyebutkan Allah, langsung nyeletuk, yaitu dengan memuji apa? Supir yang handal tadi. Maka ini yunafi kamalat tauhid, yaitu menghilangkan kesempurnaan tauhid. Li'anna al-wajibah, karena yang wajib itu jamaah, an tudhafan ni'ama, atau an tudhafan ni'amu, nikmat itu harusnya disandarkan ila musdiha, kepada pemberinya. Wa huwallahu wahdah, dan itu hanya Allah semata. Wa bidzalika yatimut tauhid, dengan demikian sempurnalah tauhid. Ya. Jadi perhatikan, kita sehat dengan obat, kita selamat karena supir, ini hanya sebab saja. Tapi hakikat yang menyelamatkan dan menyembuhkan kita siapa?
Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah takdirkan obat itu tidak berfungsi, ya nggak sembuh kita. Kalau Allah takdirkan supir itu pas tidak handal, ya nggak selamat kita. Yang menjadikan supir itu tangkas ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadikan obat itu berfungsi ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti yang benar-benar memberikan kenikmatan ini adalah Allah. Sedangkan selain Allah berupa obat, kemudian supir yang tangkas, ini hanya sebagai sebab saja, bukan pemberi keselamatan yang sebenarnya. Maka dari itu lisan kita dan hati kita harusnya memuji Tuhan yang telah memberikan nikmat itu kepada kita. Boleh kita memuji atau mengapresiasi sebab yang ada, tapi jangan sampai lupa memuji Allah. Ya alhamdulillah, dengan nikmat Allah, Allah sembuhkan saya dengan sebab obat ini. Alhamdulillah, Allah selamatkan kita dari kecelakaan, ya, dengan sebab ketangkasan supir ini. Nah itu yang harus diucapkan, ya, yang harus diucapkan. Baik. Soal pertanyaan berikutnya. Mal maksud bi qaulihim kanatir rihu thayyibatan wal mallahu hadiqan? Apa maksud dari ucapan sebagian orang anginnya baik dan nahkodanya itu tangkas? Wa man huwal mallah, dan siapakah yang disebut dengan al-mallah? Diterjemah nahkoda bukan? Bukan. Nahkoda ya? Atau nahkoda kapal? Iya, supirnya kapal kan? Iya. Nahkoda. Al-jawab al-mallah, mallah itu dalam bahasa Arab huwa qaidus safina, yang yang menyupiri, ya, supirnya kapal, pengemudi. Nah, ngelisi ngomong, ya, pengemudi kapal yang mengemudikan kapal. Nahkoda. Wal maknanya ucapan orang-orang itu annallaha, bahwasanya Allah idza ajra safinah, ketika memperjalankan kapal di lautan, wasallamaha, lalu Allah selamatkan penumpangnya dan kapal tersebut, nasu dzalika atau nasabu dzalika ila rih, maka mereka menyandarkan keselamatan itu kepada angin. Wasahibis safinah, dan pemilik kapal atau apa? Nahkoda kapal. Wa nasu rabbahum, dan mereka lupa terhadap Rabb mereka. Jadi yang ada di benak mereka begitu selamat, angin. Wah, ini karena anginnya pas. Ya, coba anginnya enggak kencang ke arah sana, mungkin kita sudah kesapu ombak. Ditambah lagi coba, yaitu supirnya enggak handal atau nahkodanya tidak handal, dia tidak kita akan binasa. Jadi begitu selamat, langsung yang diucap dan diingat makhluk. Bukan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nasurabahu, mereka lupa terhadap Rabb mereka. Dan tadi sudah kita bahas, ucapan ini kalau diyakini dalam hati dan diucapkan dengan lisan, maka jadinya kufur. Imannya hilang jemaah. Bukan tidak sempurna, hilang. Maka dia harus kembali bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia yakini dengan hati dan diucapkan dengan lisan. Tapi kalau dia masih meyakini di dalam hatinya Allah yang menyelamatkan, tapi lisannya yang mengucapkan demikian, maka imannya tidak sempurna, imannya berkurang. Ya. Nah, oleh karena itu tidak sepatasnya, sekali lagi, ketika kita dapat nikmat lalu kita sebut sebabnya, tapi sebutkan pemberi nikmat itu terlebih dahulu. Sebab itu urusan belakangan. Kenapa? Karena yang namanya sebab, kalau tidak dijadikan sebagai sebab oleh Allah, ya nggak akan berhasil. Sebab kesembuhan apa? Obat. Tapi kalau Allah jadikan obat itu tidak berfungsi, ya tidak akan sembuh. Ya. Maka yang menyembuhkan Allah, yang menyelamatkan Allah, yang memberi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Segala macam keuntungan-keuntungan dunia sandarkan pertama kali itu kepada Allah, bukan kepada diri kita. Kita sukses, usaha kita berhasil, alhamdulillah, Allah yang kasih saya nikmat, sehingga saya bisa kerja, sehingga saya bisa usaha dengan seperti ini. Ya, jangan ini karena saya canggih, saya ahli, saya bisa melihat. Perhatikan, karena kita kan sering ditanya, jualannya laku, apa rahasianya? Laku kok. Gitu ya, ini masalah yang sulit. Ucapkan dulu alhamdulillah, ini Allah yang kasih jalan. Iya, tapi gimana caranya? Nah, gini loh. Nah, itu nggak masalah. Tapi jangan langsung nyebutkan tips and triknya, tapi sebutkan dulu pemberi nikmat ini siapa. Jangan kita lupakan itu. Ini hal yang sepele jamaah, hal yang sepele. Ya, kamu kok bisa berhasil? Minimal alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Allah kasih saya ya nikmat, dimudahkan oleh Allah. Paling tidak seperti itu. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan. Itu sudah cukup ya. Ya. Jadi sering-sering mengatakan alhamdulillah Allah kasih kemudahan. Ini paling tidak kita biasakan. Jadi insya Allah dalam setiap kesempatan kita kalau jawab kok bisa, apa rahasianya, akan apa terbiasa. Alhamdulillah Allah kasih kemudahan. Setelah itu silakan Anda menyebutkan sebab-sebabnya, tips and triknya, nggak ada masalah. Ini jemaah ya. Kemudian waman muradu bin nikmatil mazkurati fil ayat. Soal pertanyaan, apa yang dimaksud dengan nikmat yang disebutkan di dalam ayat? Dalam surat An-Nahl tadi ayat yang ke-83. Ya'rifuna nikmat Allah, mereka mengetahui nikmat Allah. Nikmat yang dimaksud itu apa? Al-jawab, jawabannya al-muradu biha, yang dimaksud nikmat ini ma'an amallahu bihi minan ni'am, apa yang Allah berikan berupa nikmat al-ma'nawiyah, baik secara maknawi, kal islami wal Quran, seperti nikmat Islam, nikmat Quran, wa bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nikmat apa? Nikmat maknawi. Ya. Wa ni'amil madiyah, dan juga bisa bermakna nikmat al-madiyah, berupa materi. Ya. Sesuatu yang jelas. Kasih hati, seperti kesehatan, wal mali, harta, wa ghairiha, dan yang lainnya. Ya. Jadi yang dimaksud nikmat di dalam ayat tersebut dua macam nikmat ini, baik nikmat maknawi maupun nikmat materi. Nikmat maknawi ya nikmat Islam, karena Islam tidak bisa kita rupakan dalam bentuk materi. Alhamdulillah ya Allah kasih saya nikmat beragama Islam. Nah seperti itu misalnya, maka ini nikmat maknawi. Tapi kalau nikmat yang bisa kita rasa secara nyata, bisa kita nikmati secara nyata, maka ini nikmat materi, harta, kesehatan, anak, dan lain sebagainya. Baik, soal pertanyaan berikutnya, ma haqiqatu hadzal inkaril madhkuri fil ayat? Apa hakikat dari pengingkaran yang disebutkan di dalam ayat? Ya, ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkiruna, mereka mengetahui nikmat Allah tapi mereka mengingkarinya. Nah, dimaksud apa pengingkaran mereka itu? Al-jawab, jawabannya haqiqatuhu, hakikatnya adalah jahdun ni'amil ma'nawiyah wal a'radi anha wattibaiha wa nisbatin ni'amil madiyah ila ghairillah. Hakikat dari pengingkaran itu bahwasanya mereka mengingkari nikmat maknawi. Ya, mereka mengingkari nikmat maknawi dan berpaling darinya. Orang-orang kafir, mereka mengingkari nikmat Islam. Bahkan mereka berpaling darinya, berpaling dari Islam. Ya.
Jadi dengan agama Islam, dengan diturunkannya Al-Quran, dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, orang-orang kafir apa? Mengingkarinya. Ya, bahkan menurut mereka Islam, Quran, dan Nabi Muhammad adalah petaka. Ini menurut siapa? Orang-orang kafir. Jadi secara maknawi mereka tidak menerima nikmat itu. Mereka berpaling, mereka ingkar, dan mereka tidak mengikutinya. Wa nisbatin ni'am, ditambah lagi mereka menyandarkan an-ni'amil madiyah atau an-ni'amil madiyah, nikmat secara materi, ila ghairillah, kepada selain Allah. Jadi kalau mereka selamat dari bencana, mereka sebutkan ini karena sesembahan kami yang telah memberi syafaat, atau ini karena kehebatan kita sembuh karena dokternya hebat, ya, kita sukses karena kita ahli dagang, kita tahu cara bisnis yang benar. Nah ini, jadi ayat ini komplit jamaah sekalian, menceritakan tentang keadaan orang-orang kafir yang mereka mengingkari nikmat maknawi berupa Islam, Quran, dan Rasul SAW, sekaligus mereka mengingkari atau menyandarkan nikmat materi kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun umat Islam, orang yang bertauhid, maka semua nikmat itu baik maknawi maupun nikmat materi disandarkan hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur dengan nikmat Islam, kita bersyukur dengan nikmat Al-Quran, kita bersyukur dengan nikmat diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan juga kalau kita dapat nikmat yang bisa kita rasakan, kesehatan, kesuksesan, harta, jabatan, pangkat, kedudukan, semua sandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama harus kita ucapkan. Soal pertanyaan yang terakhir, masa buktilah fi ibaratil mufassirin fi makna al-ayah. Apa sebab perbedaan ungkapan para ahli tafsir tentang makna ayat ini? Ada yang bawa kitab tauhid enggak? Bisa pinjam yang aslinya. Jadi bentar. Ternyata banyak yang di asal-asal ya. Nah, jadi perhatikan. Masalah ikhtilaf fi ibaratil mufassirin fi makna ayat. Apa sebab adanya perbedaan ungkapan para ahli tafsir tentang makna ayat ini? Kalau kita lihat di dalam kitab Tauhid, jadi banyak versi penafsiran. Kita bacakan ya dari terjemahan kitab Tauhid. Jadi surat An-Nahl ayat 83. Dalam menafsiri ayat di atas, Mujahid berkata bahwa maksudnya adalah kata-kata seseorang, ini adalah harta kekayaanku yang aku warisi dari nenek moyangku. Ini ada dalam pembahasan kita tadi ya. Contoh, seseorang yang mengatakan ini hartaku, aku warisi dari nenek moyangku. Nah ini tafsir ayat menurut Mujahid. Jadi contoh orang yang mengingkari nikmat Allah ya seperti ini. Sedangkan Aun bin Abdullah mengatakan, yakni kata mereka, kalau bukan karena fulan, tentu tidak akan begini. Ada sedikit perbedaan ya. Perbedaan apa? Pentafsiran. Maksud ayat ini adalah contohnya kalau ada orang yang mengatakan kalau bukan karena fulan tentu tidak akan begini. Kalau bukan karena fulan kita pasti celaka. Kalau bukan karena fulan mungkin saya sudah mati. Ya, dan seterusnya. Nah, sedangkan menurut tafsiran Ibnu Qutaibah beda lagi. Mereka itu mengatakan, yaitu orang-orang yang disebut di dalam ayat, mereka mengatakan adalah berkat syafaat sesembahan-sesembahan kita. Ini beda lagi maknanya. Jadi termasuk ingkar nikmat menurut
tafsiran dari Ibnu Qutaibah, yaitu ketika ada orang yang menyandarkan kenikmatan itu karena syafaat sesembahan selain Allah. Ya. Dan yang terakhir Abul Abbas, yaitu Ibnu Taimiyah rahimahullah, setelah mengupas hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Khalid yang isinya bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, pagi ini di antara hamba-hambaku ada yang beriman kepadaku dan ada pula yang kafir. Ya, jadi karena ucapan ya seseorang itu bisa kafir. Kalau nggak salah ini terkait dengan keyakinan kalau hujan ini turun karena bintang. Ya, pernah kalau nggak salah sudah kita lewati ya. Pernah. Jadi hujan turun karena bintang ini dan bintang itu. Ya. Nah, jadi tidak meyakini kalau tidak menyandarkan nikmat itu kepada Allah. Hujan itu turun karena siapa? Karena Allah yang kasih nikmat. Nah ini. Nah di antara manusia ada yang menyandarkan nikmat itu kepada selain Allah. Hujan itu turun ya karena bintang ini atau karena itu dan itu. Nah intinya jamaah sekalian, para ahli tafsir itu beda-beda di dalam mengungkapkan tafsir ayat tadi. Nah pertanyaannya, apa sebabnya mereka kok beda di dalam menafsirkan ayat? Al-jawab, jawabannya sebabnya adalah syumulul ayati, yaitu ayat itu benar-benar mencakup likulli dzalik, semua permasalahan atau contoh yang disebutkan tadi, wali ghairihi, dan yang lain bahkan kalau ada, mimma huwa fi makna, yang semuanya itu semakna. Jadi ini hanya beda ungkapan saja. Maksudnya orang yang mengingkari nikmat Allah itu seperti apa? Oh, seperti orang yang mengatakan kesembuhan itu karena obat misalnya. Oh enggak, itu seperti orang yang mengatakan kita selamat karena pengemudinya hebat. Ada yang mengatakan bukan, itu karena syafaat dari Tuhan atau sesembahan kami. Nah, beda-beda dalam mengungkapkan dan memberikan contoh, tapi intinya sama. Kesembuhan datangnya dari Allah, tapi disandarkan kepada obat, ya kan? Kesuksesan datangnya dari Allah, tapi disandarkan kepada berhala yang memberi syafaat. Nah ini, keselamatan itu datangnya dari Allah, nikmat dari Allah, tapi disandarkan kepada pengemudi kendaraan. Nah ini beda di dalam mengungkapkan, tapi intinya apa? Sama. Mereka yang disebutkan di dalam contoh ayat ini, pada pentafsiran para ulama kita, semua sama-sama mengingkari nikmat Allah, dan mereka sandarkan kepada masing-masing yang mereka jadikan sebagai sebab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya, sebagai pemanasan mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan. Ya, cukup satu bab saja dulu ya. Ya, belum sampai sejam sebenarnya. Tapi karena isya-nya mundur, ya maka mungkin kita cukupkan sekian. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.